Belajar bersama Pak Syafda lagi ya. Kali ini kita masih membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, subtema kita kali ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan manusia. Oke, siap untuk belajar? Let's go! Silakan anak-anak Bapak perhatikan gambar berikut ini. Di sini kita lihat ya, ada gambar Udin yang baru dilahirkan oleh ibunya, kemudian Udin belajar merangkak, dan Udin yang belajar berjalan sambil dibantu orang tuanya. Kira-kira perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah pertumbuhan. Oke, selanjutnya kita lihat gambar berikutnya, masih mengenai Udin. Yang pertamanya, Udin yang memegang botol minuman menggunakan dot ya. Kemudian setelah besar atau saat sekarang ini, Udin sudah bisa menggunakan garpu, sendok untuk makan. Perubahan apa yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini? Ada yang tahu? Perubahan yang dialami Udin adalah perkembangan. Nah, kalau yang tadi pertumbuhan, yang sekarang perkembangan. Kira-kira apa itu ya pertumbuhan dan perkembangan? Oke, untuk lebih mengertinya, kita simak penjelasan berikut ini. Pertumbuhan bisa kita lihat pada contoh berikut ini. Saat anak-anak Bapak dilahirkan, anak-anak Bapak untuk mengukur berat badannya menggunakan timbangan bayi yang seperti ini. Jadi kita diletakkan dalam posisi tertidur, kemudian akan keluar angka besaran dari ukuran berat badan anak-anak Bapak. Sedangkan setelah besar, anak-anak Bapak bisa diukur menggunakan timbangan badan biasa. Pertumbuhan berikutnya juga ada pada saat mengukur tinggi badan. Nah, ketika anak-anak Bapak masih kecil, mengukur badannya bisa dilihat seperti gambar ini ya, dalam keadaan tidur, dipegang dengan bantuan kedua orang tuanya. Sedangkan di saat sudah besar, anak-anak Bapak bisa menggunakan alat ukur tinggi. Jadi ini yang dinamakan pertumbuhan. Berarti bertambahnya jumlah yang bisa diukur dan tentunya pertumbuhan ini tidak dapat kembali ke seperti semula. Jadi misalnya anak-anak Bapak nih udah tambah besar badannya, udah tambah tinggi, tidak akan mungkin lagi kembali ke dalam keadaannya waktu kecil dulu. Mungkin kecil, mungkin rendah, nggak mungkin kan? Oke. Nah, bagaimana dengan perkembangan? Sekarang anak-anak Bapak lihat gambar berikut ini. Anak-anak Bapak belajar merangkak. Benar kan? Nah, setelah anak-anak Bapak mulai beranjak besar, anak-anak Bapak sudah mulai belajar berjalan. Sudah bisa berjalan ya. Setelah semakin mahir berjalan, anak-anak Bapak tentunya nanti akan bisa berlari. Nah, ini dinamakan perkembangan. Berarti bertambahnya kemampuan anak-anak Bapak. Yang tentunya bisa juga kita lihat saat kita kecil dulu, yang mana kita masih menggunakan dot untuk minum, tangannya masih lemah ya memegang botol dotnya, sekarang sudah bisa kuat untuk memegang botol minuman biasa. Nah, jadi perkembangan ini bertambahnya kemampuan anak-anak Bapak yang tentunya nanti bisa kembali seperti semula, misalnya pada keadaan tertentu. Contohnya, anak-anak Bapak waktu bayi merangkak, kemudian bisa berjalan dan berlari. Ternyata terjadi suatu kejadian misalnya kecelakaan dan lain sebagainya yang tidak memungkinkan anak-anak Bapak untuk berjalan. Jadi bisa mulai lagi dari awal merangkak, berjalan hingga berlari. Itu perbedaan perkembangan dengan pertumbuhan. Setelah kita mengetahui apa itu pertumbuhan dan perkembangan, kira-kira faktor apa saja ya yang mempengaruhi pertumbuhan manusia? Faktornya ada 3 yang akan kita bahas. Yang pertama adalah makanan, kedua olahraga, dan tentunya yang ketiga adalah keluarga. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu makanan. Makanan ini sangat penting sekali untuk pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sebaiknya anak-anak Bapak
makanannya itu harus mencakup beberapa hal berikut ini, yaitu makanan pokok. Contohnya bisa dilihat pada gambar ya, ada jagung, nasi, sagu, ubi, dan lain sebagainya. Kemudian ada lauk pauknya seperti ayam, tempe, tahu, daging, telur, ikan, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah sayur-sayuran, tomat, kol, brokoli, bayam, buncis, kacang panjang, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah buah-buahan. Tentunya anak-anak Bapak ini paling suka ya buah-buahan daripada sayur-sayuran, jadi sebaiknya diseimbangkan. Kalau buah-buahan banyak yang enak, contohnya seperti belimbing, mangga, apel, rambutan, pisang, salak, manggis, anggur, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah susu. Makanan lengkap dan bergizi seimbang seperti ini sangat kita butuhkan, karena makanan tersebut mengandung karbohidrat yang terdapat pada makanan pokok tadi, protein yang terdapat pada lauk pauk, lemak ada juga pada daging-dagingan, vitamin terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan, mineral juga terdapat pada sayuran, buah-buahan, dan tentunya air. Nah, jadi semua ini sangat menentukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kita semua. Faktor yang kedua adalah olahraga. Baik itu olahraganya bersepeda atau yang membutuhkan kegiatan fisik ataupun rekreasi. Kenapa rekreasi disebut olahraga? Ya, karena di saat kita berrekreasi, kita ada berjalan kaki di sana, berlari-lari, bermain, dan lain sebagainya. Dalam berolahraga ini, tentunya tubuh kita akan berkeringat, letih, capek. Untuk itu harus diimbangi dengan beristirahat. Contohnya tidur. Tidur ini haruslah cukup, karena manusia mengalami pertumbuhan saat tidur. Jadi tidur yang cukup akan membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia secara optimal. Kalau kita kurang tidur, itu tidak akan baik untuk kesehatan kita. Dan kalau tidurnya berlebihan, malah membuat tubuh kita lemas atau tidak bertenaga di saat bangunnya nanti. Yang terakhir kita bahas adalah keluarga. Setiap manusia akan mewarisi gen yang diturunkan oleh orang tuanya, seperti bentuk tubuh, warna mata, warna rambut, penyakit. Tentunya juga akan berpengaruh pada tinggi badan anak-anak, berat badan, dan lain sebagainya. Itulah ketiga faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Terima kasih sudah belajar bersama Pak Syafda. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Dadah!